pesona yang asri dikelilingi oleh persawahan yang hijau nan indah, berdirilah lingkungan Qur'ani di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam yang terdiri dari SMP IT, SMA IT, dan KMI dengan sistem Islamic Boarding School. Dengan berbagai program unggulan, diantaranya pendampingan pendidikan karakter, pembinaan bahasa Arab dan Inggris, pendampingan tahsin dan tahfidz Al-Quran, super skill, santripreneur, dan research camp. Didukung oleh tenaga pengajar berkompeten, fasilitas lengkap dan modern, serta lingkungan yang kondusif, Pondok Pesantren Modern Baitus Salam menjadi sarana membekali santri agar siap menghadapi tantangan di abad 21 dan era industri 4.0 dengan berbekal pengetahuan pribadi Qur'ani, disertai dengan asas 4 pilar pondok, yaitu pilar Qur'ani, pilar Tarbawi, pilar Ijtimai, dan pilar Lugawi. Daftarkan putra-putri Anda sekarang juga di Pondok Pesantren Modern Baitus Salam melalui situs website santri.baitussalam.sch.id. Pondok Pesantren Modern Baitus Salam, tempat santri berprestasi dan berpribadi Qur'ani. Perubahan hidup yang begitu dinamis saat ini menjadi tantangan besar bagi generasi masa depan. Tak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan umum semata, tapi juga bekal agama yang cukup serta berbagai keterampilan hidup adalah hal yang semestinya ada dalam dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, demi melahirkan generasi muslim yang siap menghadapi tantangan di zamannya nanti, kami hadir dengan tekad untuk mencetak lulusan yang godly, literate in Al-Quran, outstanding leader, brilliant scientist, active multilingual, and lifelong achiever. Memperkenalkan, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 merupakan sekolah berbasis pondok pesantren sekaligus anak cabang dari Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Yogyakarta. Kami hadir dengan visi terwujudnya generasi Qur'ani yang unggul dalam sains dan mampu bersaing secara global. Kami menerapkan kurikulum dinas pendidikan dipadukan dengan kurikulum internasional dan kurikulum pondok pesantren dengan harapan agar lulusan kami memiliki kemampuan yang berimbang antara duniawi dan ukhrawi. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 tidak hanya mengedepankan sistem pendidikan, namun juga diiringi dengan tenaga pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, serta kerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, di antaranya Pare Kampung Inggris, Tim Olimpiade Sains Nasional, kompetisi bahasa asing global, dan perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran, SMP Quran Global Science Baitus Salam 3 dilengkapi dengan beberapa fasilitas-fasilitas, di antaranya ruang kelas ber-AC, lab komputer, gedung rektorat, student center, ruang makan, dapur, kantin, masjid, unit kesehatan pondok, lobi, front office, serta lapangan olahraga. Peningkatan keterampilan siswa juga kami aplikasikan dalam berbagai program ekstrakurikuler yang mencakup bidang Al-Quran, sains, global, olahraga, seni, serta co-kurikuler. Mari bergabung bersama kami mencetak pendidikan dengan berproses bersama, mencetak generasi muslim Qur'ani yang siap menghadapi tantangan masa depan pada era Indonesia emas. SMP Quran Global Science Baitus Salam 3, Qur'ani, unggul, dan berdaya saing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan kali ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan waktu untuk menyimak kajian Mutiara Jumat yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Modern Baitus Salam Prambanan, terdepan, maju, berkembang, dan mandiri. Alhamdulillah, kini sudah hadir. Beliau adalah
Ustadz Asep Duyan Alfianto MPD. Beliau adalah anggota Badan Wakaf Pondok Pesantren Modern Baitul Salam Prambanan, sekaligus pengajar di SMP Quran Global Science yang ada di Blitar. Dan SMP Quran Global Science adalah Pondok Pesantren Modern Baitul Salam ketiga yang ada di Blitar. Baik, kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustaz Asep. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, edisi Mutiara Jumat kali ini kita akan membahas materi tentang Lailatul Qadar. Bagaimana pembahasan tentang materi Lailatul Qadar ini, dan alhamdulillah kita kan sudah di tengah-tengah bulan Ramadan ini ya Ustadz ya. Dan tentang Lailatul Qadar perlu kita bahas sehingga orang-orang yang ingin mencari Lailatul Qadar itu bisa dengan mudah untuk mencapainya. Baik, bagaimana kajian kali ini? Langsung saja kami persilahkan Ustadz Asep. Baik, terima kasih Ustadz Brian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara ibadahu bihifdzil lisanihim wa jawarihim anil ma'asi wal asam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian Mutiara Jumat kali ini alhamdulillah kita semuanya bisa diberi kenikmatan ya, yang semuanya kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Semoga di bulan Ramadan ini kita semuanya tetap terus menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada uswatun hasanah Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kali ini di kajian Mutiara Jumat kami diamanahkan untuk memberikan hakikat terkait Lailatul Qadar. Tapi sebelum kita melangkah lebih dalam apa itu Lailatul Qadar, kita akan memberikan makna dari Lailatul Qadar terlebih dahulu. Jadi Lailatul Qadar itu memiliki dua makna atau dua arti kosakata. Yang pertama adalah Lailatul dan yang kedua adalah Qadar. Apa itu Lailatul? Lailatul itu dengan makna malam. Sedangkan Qadar, sebagian ulama Qadar itu terbagi menjadi beberapa bagian arti, yaitu Qadar dimaknakan dengan takdir atau ketetapan Allah, dan yang kedua yaitu kemuliaan, makna dari Qadar. Nah, jadi Lailatul Qadar yaitu arti yang pertama yaitu malam takdir. Sedangkan yang kedua menurut penafsiran Lailatul Qadar yaitu bermakna kemuliaan. Kita akan membahas terkait bagaimana arti dari Lailatul Qadar yang dimaknakan dengan malam takdir. Kenapa kok dinamakan malam takdir? Kita lihat sepenggalan ayat di dalam surat Ad-Dukhan ayat ketiga dan keempat. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Inna anjalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan, kami di sini adalah Allah. Kami menurunkan Al-Qur'an fi lailatil mubarakah. Jadi di malam-malam yang berkah. Malam-malam yang berkah ini di dalam tafsir juga menjelaskan bahwasanya ini adalah malam Lailatul Qadar. Nah, fiha yufraku kullu amrin hakim. Di dalam malam ini terdapat urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Nah, inilah yang dinamakan malam takdir. Hikmah di sini adalah takdir atau ketetapan Allah.
Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi malam takdir ini adalah malam yang mana ditetapkan oleh Allah. Ada yang mana takdirnya itu tahunan, ada juga yang takdirnya itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Ya. Jadi sebelum adanya kehidupan di bumi ini, itu Allah sudah menetapkan takdir kita semuanya terdapat di Lauhil Mahfuz. Sedangkan takdir yang tahunan itu ketetapan Allah yang mana malaikat tahu, yaitu pada saat bulan Ramadan, dan disitulah malam Lailatul Qadar. Kita melihat bahwasannya di dalam Lauhil Mahfuz yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki banyak sekali hikmah-hikmah yang ada pada takdir yang Allah sudah tetapkan. Apa hikmah-hikmah itu? Seperti makhluk yang diciptakan oleh Allah yang pertama. Makhluk yang diciptakan oleh Allah yang pertama yaitu apa? Diriwayatkan oleh Abu Daud. Beliau menyampaikan dalam hadisnya, inna awalama khalaqallahul qalam faqala lahu uktub. Qala rabbi wa madza aktubu? Qala uktub maqadiral kullasyai'in hatta taqumus saah. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah yaitu kolam. Kolam itu pena. Nah, itulah makhluk yang diciptakan di awal. Kenapa kok pena diciptakan pertama kali, makhluk yang diciptakan pertama kali? Karena di situ menulis semua takdir-takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah sampai hari kiamat. Sampai pena pun berkata, yaitu Rabbi wa madza aktubu, apa yang saya tulis? Nah, kata Allah, aktubu maqadira kullasyai'in hatta taqumus saah. Tulislah semua takdir-takdir yang sudah ditetapkan sampai nanti hari kiamat. Maka dari itu takdir inilah yang ditetapkan di malam Lailatul Qadar. Itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam sesi ini. Makna dari Lailatul Qadar yang pertama adalah malam takdir. Baik, alhamdulillah. Terima kasih, syukron, jazakallah Ustaz Asep. Materi yang luar biasa, kita tambah wawasan, tambah pengetahuan tentang Lailatul Qadar. Tadi disebutkan ada dua makna tentang Lailatul Qadar, yaitu malam takdir, dan yang kedua adalah malam kemuliaan. Ya, sudah dibahas tadi. Yang pertama adalah tentang malam takdir. Sebelum beranjak ke sesi yang berikutnya, yaitu pembahasan tentang malam kemuliaan, kita simak dulu iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada yang masih stay di sini, masih menyimak kajian Mutiara Jumat. Kita akan melanjutkan di sesi yang berikutnya pembahasan tentang Lailatul Qadar dengan makna malam kemuliaan. Silahkan Ustaz. Baik, alhamdulillah tadi sudah kita bahas bahwasanya Lailatul Qadar itu memiliki dua makna, yang mana yang pertama yaitu makna takdir, malam takdir. Yang kedua kita akan membahas tentang malam kemuliaan. Kenapa kok dikatakan malam yang sangat mulia? Sesuai di dalam surat Al-Qadar,
Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairum min alfi syahri al-ayah. Nah, itulah yang dinamakan malam yang sangat mulia. Apa yang mulia? Yang pertama yaitu amalan-amal yang kita lakukan di malam Lailatul Qadar ini, yaitu akan mendapatkan alfu syahri. Jadi kita akan mendapatkan kemuliaan seperti layaknya 83 tahun. Nah, jadi 1000 bulan itu perkiraan 83 tahun. Nah, jadi kalau kita mendapatkan satu malam ini, kita akan dimuliakan seperti halnya kita dimuliakan selama 83 tahun lebih. Inilah mulia yang pertama. Jadi amal kita dilipat gandakan. Lalu apa mulia yang kedua? Yaitu orangnya. Siapakah orangnya? Kita semua orang muslim. Kita dimuliakan. Man qoma lailatal qadri imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Kita akan dihapuskan dosa kita yang sudah lalu. Maka dari itu banyak orang-orang yang ingin mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar. Yang pertama karena amalnya yang dilipat gandakan seperti halnya 83 tahun. Dan yang kedua, kita dimuliakan dan dihapus dosanya yang sudah lalu. Lalu yang ketiga, kenapa dikatakan malam yang sangat mulia? Karena disinilah turunnya Al-Quran. Jadi turunnya Al-Quran, inna anjalnahu fi lailatul qadar. Jadi saat malam Lailatul Qadar, disitulah Al-Quran diturunkan. Bukan langsung ke Nabi Muhammad SAW, tetapi diturunkan dari Sidratul Muntaha kemana? Ke Baitul Izzah. Jadi dikumpulkan dulu Al-Quran, diturunkan ke langit yang ketujuh, yang mana namanya Baitul Izzah. Disitulah Al-Quran diturunkan. Baru setelah Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, Al-Quran baru akan berangsur-angsur disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak langsung seketika ke Nabi Muhammad SAW, tetapi berangsur-angsur. Cuma turunnya dari Lauhil Mahfudz ke bumi atau ke langit ketujuh itu pada malam Lailatul Qadar. Maka dari itu kenapa kok ada ayat yang di Al-Baqarah di ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Disinilah bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran itu adalah sebuah petunjuk bagi manusia semuanya. Nah, itu kemuliaan yang ketiga. Yang tadi yang pertama adalah kemuliaan tentang amal-amalan kita. Yang kedua, kemuliaan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, diampuni dosanya tahun yang lalu. Dan yang ketiga, yaitu kenapa kok dinamakan malam yang mulia? Karena Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Dan yang keempat, yaitu mulianya apa? Karena malaikat-malaikat semuanya turun ke bumi untuk mendoakan semua umat muslim. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha. Nah, jadi disinilah malaikat semuanya turun. Kalau malaikat itu jamak dari malakun. Nah, jadi semuanya turun di muka bumi, malaikat yang beribu jumlahnya. Dan ada malaikat yang lebih besar lagi, yang mana sudah selesai tugasnya, yaitu siapa? Malaikat Jibril, Ruhul Kudus. Itulah turun ke muka bumi. Inilah kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia. Karena semua malaikat turun ke muka bumi, termasuk Jibril juga turun ke bumi untuk mendoakan manusia. Dan yang terakhir, kenapa kok dikatakan malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia? Karena salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kalau kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita akan selamat sampai kita matla'il fajr. Jadi sampai nanti kita terbitnya matahari, sampai di keesokan harinya, jika kita mendapatkan malam yang sangat mulia, esok harinya kita akan diberikan keselamatan. Maka dari itu, marilah sama-sama para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk mendapatkan malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar.
yang mana dengan arti malam Lailatul Qadar adalah malam takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu malam kemuliaan. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Itu Ustadz Asep luar biasa materinya. Ini yang kita tunggu-tunggu ya tentang malam Lailatul Qadar, sehingga di hari-hari Ramadan terakhir ini ya semoga kita termotivasi Ustadz untuk menggapai malam Lailatul Qadar, karena di malam itu adalah malam kemuliaan. Yang tadi yang pertama adalah Malam takdir. malam yang setara dengan 1000 bulan Ustadz ya, Ya. atau 83 tahun. Kemudian yang kedua bahwasanya diampuni segala dosanya. Kemudian yang ketiga ketika Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Quran. Kemudian yang keempat ketika malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi untuk mendoakan semua umat muslim. Dan yang kelima adalah Keselamatan. Salamun hihat. keselamatan. Baik, alhamdulillah luar biasa. Banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari malam Lailatul Qadar. Tidak terasa durasi juga Ustadz yang akan memisahkan kita. Tapi saya yakin pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada tentunya masih ingin menyimak kajian Mutiara Jumat ya, yang insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan, dan tentunya dengan materi-materi yang luar biasa juga. Sekali lagi saya aturkan syukron jazakallah Asep yang telah hadir di kajian Mutiara Jumat pada edisi kali ini. Terima kasih juga pemirsa muslimin dan muslimat dimanapun berada. Semoga selalu senantiasa sehat dan dilancarkan berpuasa di bulan Ramadan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.